Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya. Dan pada video kali ini saya nggak sendiri, saya sama Bagus Pangestu, seorang calon cum laude di di universitas kita. Itu kita lagi di kontrakan Jauh. saya. Dan pada video kali ini kita akan bahas soal itu Gus, soal kamus perkuliahan Gus. Oh, siap. Jadi kan banyak tuh kalau di kuliahan kan istilah-istilah kayak SKS lah, propti lah, apalah. Nah, untuk kali ini mungkin momennya pas. Ya, karena banyak mahasiswa baru masuk ya. Betul. Dan kita termasuk mahasiswa ujung yang kayaknya wajib itu ngasih informasi ke adik-adik Benar. gitu, ataupun bahkan yang tahun besok mau kuliah juga gitu. Bukan menyombongkan kita anak perkuliahan, enggak, cuman ngasih info aja buat yang perlu gitu ya. Oke. Dan ini diurutin berdasarkan abjad Gus. Oh, gitu. Jadi dari A ke Z. Dan mungkin nggak semuanya kita sebutin di sini. Cuman yang kita tahu aja dan yang sering kita sebut di kuliah gitu. Oke, nggak semuanya kita sebut karena mungkin banyak banget. Kita mulai dari abjad A. Oke. A ini ada, oh ya ini ada diambil dari sana atau kita pikirin sendiri, nanti kita diskusiin bareng. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama asdos. Apa tuh asdos? Asdos itu dikenal kalau perkuliahan tuh asisten dosen. Asisten dosen. Oke. Benar. Asisten dosen. Asisten dosen adalah mahasiswa yang bertugas untuk membantu dosen dalam proses belajar mengajar. Gitu. Bukan apa ya? Bukan dosen pengganti, Bukan. tapi mahasiswa Membantu. Dan biasanya si asdos ini kalau di kelas itu nyiapin, kalau di lab biasanya nyiapin komputer Ya, bukan kadang ruangan gitu. nyiapin ruangan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran lah intinya. Dan untuk asdos itu biasanya ada lowongan pekerjaannya. Apa sih Gus namanya? Pembukaannya ya. Pembukaannya. Tapi ada yang hal menarik sih dari asisten dosen ini. Karena yang pertama, jelas pandangan kita tuh suatu yang membanggakan dari mahasiswa lainnya. Oh ya jelas, dia hampir setara dengan dosen loh. Mungkin bisa jadi di suatu universitas itu, suatu kampus itu dia bahkan mengajar temennya sendiri gitu loh. Misalkan salah satu mata kuliah si A, mata kuliah A gitu, si dosennya si A, dosennya tidak berhalangan hadir, digantikan sama beliau. Nah, kemungkinan besar yang diajarkan itu teman-temannya gitu biasanya. Atau bahkan adik tingkatnya ya. Nah, jelas membanggakan kan. Terus yang kedua ada lagi sih, jelas dipandangnya suatu anak yang pintar. Ya betul. Ya, Karena karena untuk jadi asisten dosen itu nggak gini, misalnya ada dosen nih. Ya. Dosen, oh saya mau kamu jadi asisten saya, nggak gitu. Ada lowongannya teman-teman. Benar. Mahasiswa itu ngedaftar diri jadi asisten dosen juga, dan untuk persyaratannya juga kayak IPK-nya harus sekian. Harus tinggi lah. Yang jelas di atas 3. Harus di atas 3, terus dia harus udah menempuh semester berapa, terus abis itu juga tinggi badan pun ngaruh loh. Iya, karena dia untuk apa ya? Citra diri ya. Untuk citra diri dia. Masa iya sih asisten dosen pendek, tampilannya nggak rapi. Ya, penampilannya menarik gitu. Dan asisten dosen itu dapat gaji juga. Jelas dapat sih, walaupun tidak besar, setidaknya ada hal feedback ke dia. Tambahan lah. Dia dapat orang dalam secara instan mungkin. Ya jelas sih kalau orang dalam secara instan, mengapa tidak? Yang jelas dosen kenal sama dia. Betul, banyak yang kenal. Apalagi asisten tersebut ya mahasiswa tingkat akhir, yang gimana tingkat kesulitan otak pusingnya itu luar biasa. Kita contoh aja skripsi. Ya. Judul udah nggak ada, ya kan, buntu, otak buntu, tempat penelitian nggak ada, keluarlah si dosen tersebut yang kita asistenin, diangkatlah judul penelitian, direkomendasiin malah biasanya. Istilah yang kedua Gus, BEM. Singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Merupakan organisasi kemahasiswaan teman-teman semuanya. Jadi mungkin nanti kita tanya sama si Bagus untuk kegiatannya tuh apa aja biasanya gitu. Cuman pengetahuanku, karena aku adalah manusia mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang gitu. Setauku BEM itu kayak OSISnya waktu kita SMP. Ya. Gitu. Tugasnya ngapain aja tuh biasanya? Kalau di universitas itu kan ada 2 BEM sebenarnya. Yang pertama BEM jurusan,
misalkan kita jurusan PPKN, nah itu BEM-nya ada sendiri. Oke. Gitu. Dia per fakultas, misalkan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer misalkan BEM FTIK itu terdiri dari berapa jurusan. Oke. Dan juga ada BEM-U biasanya. BEM-U. BEM-U itu lebih ke BEM universitas, dia bersifat seluruh kampus satu lingkungan kampus tersebut gitu. Tetap BEM-U dan BEM fakultas itu berkontribusi gitu. Ibaratnya kalau di SMA-nya itu OSIS sama PK biasanya, perwakilan kelas. Gitu biasanya. Yang PK perwakilan kelasnya ini mengawasi, kayak buat program kerja mengawasi OSIS, OSIS-nya yang terjun ke lapangan gitu. Jadi BEM-U ini ranahnya lebih tinggi dari BEM fakultas lah. Bentar, kenapa kok saya mengundang Bagus gitu ya? Karena Bagus adalah calon mahasiswa cum laude. Saya baru selesai PKL di udah skripsian gitu, dan riwayat CV-nya si Bagus juga untuk UKM dunia perkampusan udah menurutku luar biasa lah. Jadi nggak salah kalau ngundang si Bagus ini gitu. Dan untuk BEM ini biasanya kalau yang demo-demo itu BEM atau bisa semua mahasiswa? Nah, untuk demonstrasi berarti kan ada hal untuk demo ya, ada hal yang kita tidak sesuai, misalkan tentang pemerintahan ya. Contoh aja kenaikan BBM kemarin. Kita serempak untuk BEM, kita demo, mahasiswa demo misalkan ke kantor DPRD. Itu dapat arahan dari BEM universitasnya. Nanti BEM universitas koordinasi sama bawahannya ya, termasuk BEM FTIK tersebut. BEM fakultas itu koordinasi, bahwa kita nih besok diundang sama BEM universitas lain untuk kumpul di suatu tempat, kita untuk orasi atau bagaimana gitu. Itu biasanya BEM. kayak gitu. Itu BEM. Jadi kayak persatuan mahasiswa yang benar. mewakili kampus. Nah, itu ya. tingkat tertinggi lah. UKM tingkat tingkat tertinggi. ya. Itu. Dan itu biasanya harus orang-orang kritis. Ya, nggak harus juga sih sebenarnya. Terus BPM Gus. BPM itu lebih ke Badan Perwakilan Mahasiswa. Oh, dia lebih ke senat ya. Senat bukan sih BPM itu? Yang memantau jalannya BEM. Oh gitu. Itu kalau di universitas ya beda-beda. Tapi kebanyakan BPM itu lebih ke dosen-dosen dia. Oh ya, senat. Senat, dia lebih ke senat. Ada juga di universitas itu kebanyakan ya, ini kebanyakan tidak semua. Jadi bahwa BPM atau senat itu, jadi itu lebih pengurus-pengurusnya itu lebih ke dosen-dosennya. Mengapa dosen-dosennya? Karena BPM sama BEM-U tadi, BEM universitas itu berkontribusi. Jadi BPM atau punya suatu program kerja misalkan tentang akademik, itu kita koordinasikan ke BEM-U gitu. Misalkan contohnya aja kayak penerimaan mahasiswa baru Propti. Ya kan. Nah, jadi kampus itu punya standar Propti bagaimana. Nah, dan nggak mungkin kan dosen itu terjun nyiapin sendiri dalam Propti. Nah, itu tadi gunanya koordinasi ke BEM-U gitu. Jadi BPM itu sebenarnya otak inti dari universitas sih menurut saya. Jadi gini, kalau BEM itu kan mahasiswanya. Ya, benar. Perwakilan mewakili kampus. Ya, benar. Tapi senat itu kayak diisi kayak orang-orang tinggi kampus. Ya, kayak rektornya gitu. Nah, dekan, wakil dekan. Terus mahasiswa-mahasiswa yang udah terpilih. Nah, ya. Gitu. Itu lebih jadi beda tuh antara BEM sama BPM. Terus abjad C, sivitas akademik. Jadi adalah komunitas perguruan tinggi yang kayak terdiri dari dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan kampus lah. Jadi gampangnya sivitas ini adalah keluarga besar kampus. Keluarga besar the big ya, family. Walaupun ini kayaknya asing ya. Kalau kamu pernah denger ya? Kalau sivitas nih nggak asing sih, tapi jarang diketemuin juga sih. Tapi keluarga besar kampus lah. Itu sivitas. Sivitas akademik. Sivitas akademik kan maksudnya keluarga besar itu misalkan di dalam suatu universitas biasanya kan ada pelayanan tuh. Banyak sih di dalam universitas itu ada pelayanan, terus ada bagian misalkan keamanan jaringan ataupun apa gitu kan. Itu masuk ke dalam keluarga besar. Jadi kan di dalam universitas itu terdapat bagian-bagian lah. Nah, bagian-bagian itu salah satu keluarga dari universitas tersebut sih. Itu namanya sivitas ya. Nah, karena kan lebih ke akademiknya gitu. Terus nih cum laude. Ya, cum laude. Sangat berat loh bahasa ini. Ya, jadi cum laude tuh apa ya, bahasa lainnya kayak
artinya kehormatan. Penghargaan dia, kehormatan. Yang merujuk kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar akademik tinggi pada saat lulusan ketika menerima gelarnya. Dan cum laude ini kayak orang lulus tapi diberi hormat. Iya, kehormatan. Penghargaan ya. Nah, cum laude juga itu dibagi ke beberapa ke beberapa tingkatan. Kalau yang cum laude aja itu artinya with price lah, atau dengan kehormatan yang biasa-biasa aja. Misalnya yang memiliki gelar IPK-nya 3,5 sampai 3,7 gitu. Setelah semuanya direkap, ketemunya 3,5 sampai 3,7, itu cum laude namanya. Terus kalau magna cum laude, nah itu lebih keren lagi. Di atasnya ya? Di atasnya. Jadi antara 3,8 sampai 3,9 IPK. Cuman kalau summa cum laude ini kayaknya lebih berbahaya ini. Ini summa cum laude tuh kehormatan paling tinggi, jadi 39 sampai 40 IPK-nya. Tapi gini Gus. Gimana? Ngomongin cum laude ya. Misalnya nih aku mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Nilaiku bagus, enggak pernah ikut UKM dan kawan-kawannya. IPK aku 4. Aku bisa disamaratakan dengan cum laude-nya orang-orang atau mahasiswa yang ikut UKM enggak? Jelas bisa. Bisa. Ini termasuk cum laude ya aku? Termasuk cum laude. Tapi kembali lagi, kalau ini semua universitas kita kadang beda-beda. Misalkan ada, kita sering jumpai ya, universitas dia memberikan saat wisuda itu predikat cum laude ataupun predikat pujian, yaitu kayak tadilah urutannya kayak cum laude, magna cum laude segala macam, misalkan IPK berapa. Tapi biasanya di acara sebuah wisuda itu, pengukuhan wisuda gelar itu kan ada biasanya itu mahasiswa teladan bisa, mahasiswa terbaik bisa gitu. Jadi nggak mungkin diambil semua mahasiswa terbaik dan teladan itu, pasti diambil salah satu. Nah itu dilihat dari mungkin syarat di situnya, nanti dilihat IPK sama nih, sama-sama 4 misalkan. Tapi si A ini dia lebih banyak organisasinya. Betul. Di SKPI-nya nih. Dia lomba, misalkan lomba berenang, misalkan lomba olimpiade ngoding ataupun yang lainnya. Tapi si B ini cuman IPK 4 aja, tidak ada prestasi sama. Betul. Ataupun pernah mengikuti organisasi. Jelas yang diunggulkan yang pernah mengikuti biasanya. Secara nilai emang cum laude sama-sama cum laude, tapi secara kehormatan beda gitu. Orang yang mengabdi kampus jauh lebih diutamakan. Tapi dia berhak mendapat cum laude. Mungkin untuk mendapatkan teladan ataupun terbaik biasanya cuma diambil satu sih. Ya, mahasiswa terbaik itu. Apa untungnya mahasiswa terbaik? Jadi mahasiswa terbaik itu untungnya apa? Lanjut, ijazah bagus. Cuti akademik. Ini adalah kayak izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan, misalnya kegiatan semester, dan biasanya ini maksimal 2 semester untuk cuti. Jadi kalau mahasiswa itu diizinkan untuk cuti teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya saya ada kerjaan nih dan nggak bisa ditinggal, saya harus libur dulu kuliah selama 1 semester, kita bisa cuti. Nah tapi ketika cuti bukan berarti kita nggak PR semesternya, tapi potongan. Itu cuti bisa dilakukan saat kuliah. Dan ya itu tadi, kayaknya masing-masing kampus 2 semester ya. Kayaknya sih masing-masing kampus 2 semester maksimal, karena 2 semester udah hitungan 1 tahun. Kan setiap kampus juga ada maksimal dia wisuda ataupun dia menyelesaikan skripsi itu berapa tahun? 7 biasanya. Biasanya 7 ya. Simple. Jadi cuti kayak izin. Tapi bukan berarti gini ya, kalau kita misalnya mau cuti itu harus ada suratnya yang kita urus. Ya benar. Gitu. Ada prasyarat yang harus kita urus. Misalkan kita cuti nih 1 semester ya, mau kerja, kita nggak bisa udahlah cuti biarin aja gitu, nggak bisa. Nah, nanti jatuhnya takutnya di DO gitu kan, karena nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan surat. Jadi kita harus ngurus di pelayanan kampus lah ibaratnya gitu. Harus ada wajib itu, bukan sunnah, wajib. Waduh, ngomongin sunnah nih. Nih tentang dekan, dekan, rektor, rektorat, dekanat. Waduh, banyak ini ya, dekan, rektor, rektorat, dekanat. Nah, jadi dekan tuh apa Gus? Dekan itu biasanya kalau umumnya itu kalau SMA itu kepala sekolah lah. Dekan. Kepala jurusan. Fakultas, kepala fakultas gitu. Dekan misalkan dekan fakultas
FC gitu, misalkan FMIPA atau segala macam itu Pak fakultas biasanya kalau dekan. Dan itu dia juga bisa jadi dosen pengajar ya? Bisa, kalau dekan bisa, tapi dia dosen pengajar tapi dia punya jabatan dekan gitu. Yang mengetuai fakultas. Iya, yang mengetuai fakultas. Biasanya Dekanat? Kalau dekanat dia lebih ke apa ya? Ruangan dekan lah. Iya, ruangan dekannya ya. Itu ruangan dekan. Benar, dekanat. Jadi kalau di kampus tuh nggak semata-mata ada ruang kantor itu isinya ada dekan, ada Campur dosen, nggak ya. gitu, nggak kayak Campur. SMA, ada khusus-khususnya. Dipisah. Kalau rektor itu kepala kampus ya, Ya jelas, rektor itu lebih paling tinggi ya. paling tinggi. Bukan yang punya kampus ya, bukan. Kita kalau yang punya kampus itu bisa sih, tapi kan tidak semua universitas. Tapi ada universitas ya rektor itu yang punya kampus. Masa iya dia dijadiin dekan kan biasanya nggak mungkin sih. Ya kalau SMA atau sekolah-sekolah di bawahnya itu apa namanya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau di kuliah namanya rektor. Ruangannya adalah rektorat. Gitu. Dan biasanya ruangannya paling bagus. Rektorat atau direktorat. Rektorat gitu. Sama. Jadi jangan bingung. Wah, ruangan dosen aja beda-beda. Iya, Ini beda-beda. dosen apa. Ruang dekan dan kawan-kawan. Jadi beda sama SMA. Kalau SMA kan biasanya kumpul jadi satu kan. Guru ini yang misalkan bidang kemahasiswaan segala macam jadi satu. Kalau ini ruangannya beda-beda. Beda-beda, Pak. Gedungnya juga beda. Itu kenapa kalau mahasiswa nyari ruangan dosen susah? Karena banyak banget. Terus ngomongin soal dosen. Oke. Dosen tuh nggak cuman dosen aja ya. Jadi ada dosen biasa, Ya. dosen pembimbing, dosen PA, dosen pengampu, dosen penguji. Iya. Yang Sama-sama yang dosen aja nih. Dosen itu yang ngajar biasa saat kuliah. Berarti ngajar mahasiswa pembelajaran ya. Pelajaran itu namanya dosen ya. Gurunya waktu kuliah. Iya. Itu dosen. Dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu yang bertugas membimbing mahasiswa dalam jangka waktu yang kegiatan tertentu. Iya. Jadi kayaknya seperti gini deh. Misalnya Gus ikut ketua UKM apa? Iya. Mau bikin kegiatan apa? Itu pasti ada dosen pembimbing. Iya. Yang membimbing. Yang mengarahkan. Yang mengarahkan gitu. Jadi dalam situasi kegiatan tertentu. Skripsi juga ada Iya, dosen pembimbing. Jadi bukan selama kuliah kita dibimbing dosen itu enggak, tapi dalam kegiatan tertentu. Ya benar. Tuh, bisa jadi kegiatan, bisa jadi kayak event turnamen atau apalah namanya. Bisa jadi skripsi, bisa jadi PKL ya. Iya. Ada dosen pembimbingnya. Masing-masing dia. Ya, dan itu biasanya kalau ada dosen pembimbing, laporannya harus jalan. Wah, jelas. Karena bukti akhir dari suatu itu laporan. Laporan gitu. Walaupun laporannya ngarang-ngarang biasanya. Tapi harus dibuat itu karena buat bukti. Terus dosen pembimbing juga ada dosen pembimbing akademik Ya. atau dosen PA. PA. Gitu. Apa tuh dosen PA? Biasanya dosen PA itu yang Orang tua kita di ya, kampus. selama kita kuliah di kampus. Tuh. Jadi sejak awal ketika kita jadi mahasiswa top gitu, kita diarahkan kamu nih anaknya dosen PA ini. Jadi dosen PA itu tugasnya kayak buat kita curhat, Pak ini gimana kuliah saya harus ngambil mata kuliah apa. Dan kalau kita ngambil mata kuliah biasanya tanda tangannya sama si orang tua kita ini. Nah, ini si dosen PA. Ini nih. Ini nih. Kan dosen PA ini orang tua ya. Orang tua. Berarti bisa kita ajak curhat. Betul. Bisa kita ajak marah dalam arti marah debat dalam pembelajaran. Pokoknya kita minta solusi segala macam permasalahan kita tuangkan itu. Jangan sampai dosen PA ini yang tadi bilang tanda tangan, jangan sampai tanda tangan misalkan tanda tangan KST. Dengerin, Mam. Kartu studi tetap. Itu kan ada tanda tangan PA yang diwajibkan saat UAS kan kita wajib bawa kartu ujian tuh yang udah tertanda tangan PA. Jangan sampai kita itu memanfaatkan PA itu cuma Hanya minta untuk tanda tanda tangan. Dan itu satu semester sekali. Itu kebangetan bener sih. Karena biasanya disindir, Dus. Biasanya disindir. Kita baru ngambil mata kuliah, Iya. kita nggak minta tanda tangan, nggak minta konsultasi. Tiba-tiba pas akhir kemarin kemana aja Mas gitu. Datang ke ruangan saya cuma minta tanda tangan. Itu aja deadline. Nah, dan itu juga untuk memperlancar dia UAS saja. Dan dosen PA ini berlaku sejak kita mulai kuliah sampai kita akhir. Ya, sebelum skripsi lah sampai Sebelum mata kuliah habis. Betul. Terus dosen pengampu. Di dosen pengampu ini bisa dibilang kayak
gini, misalnya ada mata kuliah pemrograman atau apalah pemrograman apalah. Bebas. Ini dosennya nggak cuma satu. Jadi ada si Pak A, Pak B, Bu A, Bu B. Nah, ini dosen yang 4 ini itu mengampu satu mata kuliah. Itu namanya dosen pengampu. Gitu. Makanya kalau untuk mahasiswa yang ngambil mata kuliahnya itu dosennya beda-beda, yaitu dosen pengampu namanya. Dan biasanya milih ya, yang enak yang mana. Nah, itu biasanya di yang sering nggak masuk yang mana? Kartu ini ya, KRS ya. Betul. Penginputan KRS. Kalau SMA kan jelas hari Senin ini sudah terdaftar. Kalau ini nggak bisa. Biasanya buat jadi rebutan sih. Yang kasihan tuh kalau dosen pengampu tapi susah dapat mahasiswa. Karena kuota ini dosen yang mudah itu udah habis disiakat. Makanya untuk dosen-dosen pengampu ya, saya mahasiswa merekomendasikan kepada Anda jangan galak-galak kalah saing sama dosen pengampu mata kuliah yang sama yang lain. Dan satu lagi sih, apabila universitas kalian itu sistem pemilihan mata kuliahnya itu rebutan, maksudnya rebutan itu misalkan dosen pengampu si A mata kuliah pemrograman misalkan, itu kuotanya cuma 30 mahasiswa. Per kelas ya? Per satu kelasnya misalkan cuma 30, cuma ada satu kelas. Itu kan kita rebutan tuh di semua angkatan yang ngambil dosen tersebut. Ya, itu tipsnya sih yang jelas, yang pertama bayaran jangan telat. Kalau bayaran telat ya otomatis ya angkat belum terverifikasi dong. Belum ada keterangan lunas. Kita hanya dapat sisa dosen yang tidak terpilih. Nah, dosen pengampu. Dosen penguji apaan tuh? Waduh, dosen penguji ini untuk mahasiswa tingkat akhir ini agak riskan sih sebenarnya. Dosen penguji itu tujuannya untuk ngetes mental aja. Nah, ngetes mental iya ya. Ngetes masa depan juga bisa sih. Karena di dosen penguji untuk mahasiswa tingkat akhir itu kadang banyak berdoa tuh. Berdoanya gini, kita dapat dosen pembimbing enak nih, dapat dosen pembimbing si A, wih enak, ACC terus. Dapat dosen penguji yang kira-kira nggak kita suka. Dalam masalah skripsi, dosen pembimbing tuh kita bisa cari. Nah, benar. Kita bisa milih kalau kita nggak telat. Ya, benar. Dalam keadaan bukan skripsi massal. Ya, benar. Skripsi kita lebih dulu sedikit. Kita bisa milih dosen rekomendasi lah. Tapi kalau dosen penguji kita nggak bisa pilih, Pak. Itu banyak ini sih, berdoa sama Tuhan sih sebenarnya. Kadang kita curhat sama temen, dia dapat penguji yang baik, ya udah Mas, aman, lewat aja lah ya. Lewat aja. Langsung sempros. Ganti jam beda dosen. Waduh, itu kalau bisa ya banyak sih. Ya, jadi dosen tuh nggak cuman dosen aja yang ngajar, tapi dosen penguji, dosen PA, dosen pembimbing dan kawan-kawannya itu terbagi. Tapi ada juga universitas nggak hanya penguji dalam skripsi sih, PKL juga bisa, ya kan? Karena PKL kan yang jelas ada dosen pembimbing tuh yang bimbing kita PKL, ada sidang PKL misalkan. Betul. Itu ada pengujinya juga. Terus tentang ekstensi. Atau kuliah ekstensi. Biasanya lebih ke mahasiswa yang banyak pekerjaan. Ya, jadi ekstensi itu biasanya kuliahnya malam teman-teman semuanya. Jadi untuk mahasiswa yang dalam konteks kalau di kampus kita ada dua. Mahasiswa kerja, jadi dia siang nggak bisa, dia ambil kelas malam, nah itu ekstensi namanya, atau kuliah ekstensi, kuliah tambahan lah gitu. Atau konteks yang kedua, misalnya ada mahasiswa yang udah pernah sarjana, cuman D3, dia pengen nyelesain S1-nya, dia ekstensi, cuman nambahin beberapa mata kuliah yang kurang aja untuk dapetin gelar S1, sarjana beneran. Ekstensi, jadi bukan reguler. Kalau reguler kan kita harus on time dari pagi sampai sore. Kalau ekstensi itu biasanya dari jam 5 nanti pulangnya jam 9 gitu. Dan biasanya padat. Iya. Karena ya malam waktunya paling cuma 2 matkul dari jam 5 itu kan. Tugasnya mepet. Itu ekstensi gampang aja dipahami gitu. Jadi untuk kuliah tuh ada kuliah reguler sama ekstensi. Reguler untuk mahasiswa yang ya kayak kita umum yang masih banyak pengangguran lah, belum ada pekerjaan. Terus kalau ekstensi untuk mahasiswa yang memang butuh kuliah untuk side menunjang job. Apa sih namanya? Apa ya? Kerja sampingan atau gimana? Iya, menunjang profit dia dalam berkarir juga di kerjaan. Bisa. Terus nih tentang prodi. Jurusan. 3 prodi atau jurusan sama fakultas. Dua gitu. Prodi atau jurusan itu adalah suatu bidang yang diambil mahasiswa untuk menentukan fokus arah tujuannya mau kemana. Kalau di sekolah tuh prodi kayak kalau di SMA itu IPA, IPS gitu. Kalau di SMK kayak TKJ, RPL.
Jadi jurusannya gitu. Tapi untuk prodi atau jurusan ini kalau di kampus ya sebelum kita masuk kampus kita harus tahu dulu. Dan nih. ini masalah untuk mahasiswa baru. Anda salah jurusan kan? Jangan sampai salah jurusan itu tadi. Kita basicnya misalkan di bahasa Inggris, kita masuk di matematika. Langsung nih ke fakultasnya. Iya. Fakultas itu adalah apa ya? Kayak golongan untuk spesifik ke jurusan itu. Misalnya kayak kalau kita itu FTIK fakultas apa Gus? FTIK Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di dalamnya itu ada prodi atau jurusan banyak, informatika, sistem informasi. Jadi tadi fakultasnya apa? Fakultasnya Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, itu masih general kan? Namanya aja udah general. Di spesifik lagi ke jurusan. Komputernya mau ke arah mana nih? Informatika ke programming, sistem informasi untuk data science lah, big data lah atau apa. Teknologi informasi ke jaringannya, elektro ke IoT gitu. Nah, itu yang membuat calon mahasiswa bingung. Kadang mahasiswa itu kan lebih jurusan tuh gengsi digelar. Kemudian, biasanya gengsi digelar. Jurusan ST lebih mewah biasanya kan. Itu satu fakultas gelar sarjananya sama? Satu fakultas tidak. Lah, kalau satu jurusan gelar sarjananya sama. Kalau satu fakultas itu belum tentu. Contoh aja, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Fakultas teknik sipil misalkan. Dia jelas gelarnya ST. Tapi FTIK Ilmu Komputer. Kita memang teknik informatika, tapi gelarnya Skom, sarjana komputer gitu. Jadi belum tentu. Tapi kalau jurusan ataupun prodi tadi jelas satu. Nah, jurusan informatika ya Skom semua gitu. Tapi selama ini ya satu fakultas kita misalnya FTIK tadi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer itu informatika SI, terus elektro sama teknologi informasi itu Skom, sama-sama Skom. Oh, sama-sama Skom. Ya, sama-sama Skom. Gitu. Tapi nggak bisa dibilang satu fakultas sarjana sama. Ya benar. Ada kayaknya itu cuman anak bawang dah. Sipil. Anak bawang yang ikut-ikutan. Elektro masuk Skom ya berarti ya. Bahkan di Unila Gus. Unila itu komputer. Apa sih namanya tuh yang matematikanya banyak? Apa Gus namanya? D3 apa S1? S1. Science komputer science, ilmu komputer. Ilmu komputer itu masuk di Fakultas MIPA. Oh, FMIPA. Oh iya, yang depan FKIP ya, depan bayangin FKIPKN tuh. Ya. Itu kan fakultasnya IPA. Iya. Tapi ada komputernya di situ. Kayaknya anak bawang. Itu S1 apa D3 sih? Kayaknya S1 ya. Hampir sama kayak informatika, cuman dia 50-50 sama matematika. Kalau kita kan bisa dibilang kalau informatika kan 70% programming, 20% sekiannya matematika. Dia lebih ke ilmu komunikasi kayaknya ya. Matematikanya kental ya. Semuanya pakai rumus gitu. Itu jadi dan ngomongin soal fakultas dan kawan-kawan. Itu kalau fakultas itu masuknya ke universitas. Ya benar, kalau fakultas masuknya. Karena banyak loh yang namanya kampus itu dia bawa universitas, terus ada bawa institut beda-beda. Terus ada apa tuh Gus namanya kalau yang guru tuh apa? P3K ya? Itu PPG. Apa tuh P-nya? PP-nya apa ya? PPG itu ya. Jadi ada universitas, terus ada institut lah, ada apalah. Itu beda-beda juga. PPG gitu. Terus istilah yang berikutnya adalah hiregistrasi. Hiregistrasi itu simpel aja. Daftar UKT di semester yang baru. Simpel. Daftar UKT semester yang baru dan tepat waktu. Mahasiswa yang mengambil aktif kembali mata kuliah di semester yang baru. Hiregistrasi, registrasi ulang. HIMA atau HMJ. Ini HIMA tuh istilahnya ada dua tergantung kampus. Kalau di tempat kita tuh HIMA himpunan mahasiswa. Kalau HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Ya. Tugasnya Agus kan lu ini ketua HIMA sama HMJ kan sama tuh, tadi udah dijelasin sama Yunus ya. HIMA sama HMJ itu kan dia di jurusan, di prodi. Tugasnya itu 11-12 sama BEM. Tugasnya sama, tapi dia lebih fokus ke jurusannya. Ruang lingkupnya hanya jurusan. Contoh prodi ataupun jurusan PPKN. Dia membahas tentang program kerja yang ada PPKN. Contohnya abdi negara,
dengan kita misalkan sosialisasi, ada program kerja sosialisasi ke masyarakat, membantu misalkan orang-orang yang terkena bencana segala macam. Makanya dalam satu fakultas itu kan ada banyak jurusan. Iya, benar. Misalnya FTIK ada 4 lah misalnya. Berarti ada 4 hima juga. Iya, benar. Hima informatika, hima SI gitu-gitu. Iya, yang berdiri sendiri per jurusan dia. Itu hima, simple aja. Terus tentang IP ini nih. Bukan IP ya, IP jaringan sama IP di kuliah beda. Ada IP atau biasanya disebut juga IPS sama IPK, itu beda tuh. IP indeks semester atau sama dengan IPS indeks prestasi semester, itu sama. Apa tuh Gus? Jadi dihitungnya jadi semester. Jadi suatu, kalau IPK kan tadi yang kita ajarin yang kumlot itu tadi ya, yang di akhir total dari semua. Nah kalau IP ini biasanya dinilai dari per semesternya. Semester ada 6 bulan. Kita misalkan dalam satu semester kita ngambil 5 mata kuliah. Semisal 5 mata kuliah. Masing-masing mata kuliah ini misalkan kita dapat nilai AB semisalkan. Nah nanti itu ada nilainya namanya IP rata-ratanya per semesternya. Ditambah semua dibagi berapa item yang kita ambil. Berapa item nanti jadilah IPK. IP ya. IP dari mata kuliahnya. IP maksimal 4, minimal 0. Iya. Ya. Maksimal. Jadi kalau kalian dapat 0, kok bisa dapat 0 gitu. Ya jelas kalau 0 semua nilainya. Iya. Cuma modal hadir kok dapat. Hadir saja dapat A. Kalau IPK itu keseluruhan saat kita kuliah. Iya. Gitu. Berarti bahasanya IPK itu gabungan dari IP itu ya. Gabungan. IPK singkatan dari indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang requirement-nya atau persyaratannya IPK minimal berapa, nah itu keseluruhan saat dia kuliah. Satuan dari IP tadi jadilah di rata-rata jadi IPK. Jadi ini yang biasanya difokuskan mahasiswa-mahasiswa. Iya, minimal kan misalkan harus 3. Berarti IPK kalian harus 3 terus nih udah dapat 3. IPK inilah yang menentukan cum laude tadi. Benar. Gitu. Walaupun harus disertai dengan gabungan-gabungan yang ikut abdi kampus juga. Iya. Itu. Terus ada istilah yang namanya kalender akademik. Kalender akademik. Ini panduan, lebih ke panduan ya. Lebih ke panduan, namanya kalender jadwal. Jadi saat kita itu awal ngambil semester itu udah dikasih tahu, bahkan sebelum sebelum itu kita udah dikasih tahu sebelum kuliah jadwalnya gitu. Misalnya kayak mengenai daftar ulang dari tanggal berapa, masuk perkuliahan tanggal berapa, input KRS, input terus dulu, benar. Kuliah, kuis, UTS, libur hari raya atau apa itu udah dikasih. Terus sampai UAS sama minggu tenang juga biasanya. Minggu tenang ada gitu. Berapa hari. Jadi kalau udah dikasih kalender akademik, manfaatkan cuti. Dalam satu semester itu kita bisa manfaatin kalau nggak salah 80% kehadiran. Kehadiran. Jadi ya jangan rajin-rajin amat. Jangan nurut-nurut amat, lulus amat. Ya kalau bisa healing dulu lah. Masih ada 3 peluang libur gitu Mas. Diliburkan, jangan panik Mam. Itu kalender akademik. Jadi saat kita kuliah itu udah dapat kalendernya. Itu. Siap ya? Buat jadi patokan. Jadi kita udah dikasih tahu. Jangan nanya, "Bu, UTS kapan?" Udah dikasih tahu dari Bukan awal. masa zaman SMA lagi sih, karena kita harus nyari sendiri. Udah dikasih tahu jadwal satu semester tuh apa gitu. Sudah terperinci. Udah terperinci. Susah juga ya jadi orang-orang kampus ya. Susah memang. Tapi udah, terkenal. Ya. Udah di plan dari awal gitu. Terus cutting. Waduh, ini agak ini sih, kakak tingkat. Senior. Kalau di sekolah-sekolah namanya kakak kelas. Ketika kuliah jadi cutting. Kakak tingkat. Cuman beda tingkatan aja. Ya, walaupun cutting juga bisa skripsinya atau wisudanya lebih lama dari adik tingkat. Kebanyakan sih biasanya. Tapi jangan sampai lah ya. Kita harus jadi cutting yang jadi contoh. Jujur ya. Aku kan pernah ngulang mata kuliah ya. Oh iya, mata kuliah apa tuh? Rahasia ya. PPO. PPO kan pernah ngulang ya. Itu rasanya ngikut kelas adik tingkat. Jadi cupu aja gitu. Bayangin, misalkan dia angkat 19, ada tingkatnya angkat 2020, 2021.
biasa. Kayak kita Senior. Kita kan senior ya. Tapi kalau ikut adik tingkat kok gua goblok ya. Kalau bahasa dosennya itu apa sih? Apa ya? Bahasa dosennya itu betah apa ya? Oh, ini memperdalam mata kuliah biasanya. Dan untuk yang ngulang-ngulang ini biasanya nggak cuma nilainya harus ngulang. Jadi apanya? Yang kurang puas pun bisa. Ini misalnya kalau untuk mahasiswa yang greget banget tuh nilai B belum apa-apa. Oh iya, diulang di jadi tahun A. depannya apaan? B udah loh. Saya pernah nggak merasakan kayak itu. B udah gitu. Apalagi 4 SKS B, waduh. Itu B masih diulang sih. diulang ya. Tapi itu SKS, karena kuliah itu tergantung mahasiswanya, jadi semuanya bisa dihandle. Ya, jadi masing-masing lah ya, pribadi masing-masing. Ada yang E baru ngulang, ada yang B belum puas ngulang juga bisa gitu. Terus KHS Gus. KHS. Kartu hasil studi. Tuh. Kayak kartu atau surat atau laporan lah, bayangan atau dokumen yang memuat hasil studi setiap mahasiswa per semesternya. Gitu. KHS, nilai dari per semester mata kuliah yang kita ambil ya. Betul. Itu. Yang di dalamnya ada mata kuliah apa yang kita ambil. Terus nilai biasanya. IP. Nah, jadi per semester. Kayak per semester. Nah. Itu namanya KHS, kartu hasil studi. Dan SP pun termasuk karena itu. Oh, ada. Karena kan kita ngambil mata kuliah menginputkan. Termasuk semester reguler sama SP. Gitu. SP itu semester pendek. Semester pendek. Terus kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu adalah aturan-aturan yang diberikan dosen pengampu mata kuliah tertentu di saat awal perkuliahan. Jadi teman-teman semuanya, walaupun di kampus itu ada aturan, tapi yang lebih ada aturan lagi itu dosen. Tapi kita bisa nego ya. Bisa nego. Nah, kontrak kuliah itu kita bisa nego. Bisa nego. Misalnya si Pak A itu punya aturan yang lebih killer. Si Pak B lah kok beda. Dia rambut panjang bodo amat misalnya gitu. Itu bisa. Itu kontrak kuliah namanya. Dan kita kalau nego-nego tuh biasanya soal keterlambatan sama nilai. Nilai benar. Itu nilai. Sama indeks nilai akhirnya ya. Tuh. Jadi kalau misalnya dosen tuh awalnya ada kontrak kuliah, kalau kalian ikut mata kuliah saya terlambatnya setengah jam. Wah, nggak bisa, Pak. Kita maunya 15 menit. Nah, gitu. Kita bisa nego. Atau soal nilai 85 A. Kita bisa nego. Pak 99 dong A. Kita bisa nego gitu bisa. Kontrak kuliah sama dosen tertentu. Ada dosen yang penting saling menguntungkan. Betul, gitu. KRS, kartu rencana studi. Atau ini di kampus-kampus lain namanya IRS. Oh iya, sama isian aja. Rencana studi gitu. KRS itu kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS. Nah, ini istilah baru nih. Yang kita ambil ya, SKS. Yang kebut semalam. Ya, bukan. Yang diprogram untuk 1 semester mendatang. Gitu. Jadi KRS itu isinya atau apa ya? KRS tuh kayak kita mau ngisi apa mata kuliah di semester ini. Ya, misalkan semester ganjil, kita 1 semester mau nginputin mata kuliah misalkan PPKN, bahasa Indonesia, matematika murni, kalkulus atau bagaimana gitu lah. Nah, itu semua nanti masuknya ke KRS. Dan KRS ini yang ditandatangani dosen PA. Nah, itu tadi jangan sampai kalian butuh dosen PA itu cuma tanda tangan. Karena ketika kita UAS atau UTS itu kita bawa si kartu KRS ini, mata kuliah yang kita ambil di paraf lah gitu. Jangan sampai ketika di paraf dosen pembimbing belum tanda tangan. Dan jangan sampai foto itu tidak tertempel. Biasanya ada fotonya di KRS. Jadi gampangnya kalau di sekolah ya gampangnya aja. KRS tuh kayak laporan 1 lembar kita di semester berapa, di kelas berapa. Itu KRS. Tapi hitungan per semester. Hitungannya per semester. KTM, kartu tanda mahasiswa atau kartu pengenal lah. Ini mas secara familiar ya. Ya udah. Kita dapat kartu kayak KTP, ya isinya foto kita, nama, identitas lain. Itu KTM, kartu tanda mahasiswa. Sip. Terus ini kelas internasional gitu. Wah, kelas internasional. Ini ada salah satu kelas internasional ini nggak asing bagi saya sih. Ada di salah satu universitas paling terkenal, kalian juga paham, yaitu BINUS University. BINUS ya. BINUS itu ada lokal sama internasional kelasnya gitu. Mungkin kelasnya internasional dia lebih ke apa ya, lokal, mungkin belajar lokalnya dapat. Teman saya namanya Habib
siapa tahu dia nonton nanti. Mas Habib Ramadhani Waisesa, dia sekarang di Binus University angkatan 18. Dia ngambil informatika juga, tapi dia kelasnya internasional. Dia tuh belajarnya secara jadi materi-materi kurikulum internasional tuh dipakai di Binus. Dan biasanya mahasiswanya tuh banyak dari luar negeri juga. Kenapa? Kayak bule-bule. Lanjutin. Udah cukup. Nah, jadi kenapa kok hadir kelas internasional? Ini karena kampus itu biasanya bekerja sama dengan kampus lain. Ya, benar. Entah itu yang dalam negeri atau yang luar negeri. Ya, makanya kalau teman-teman tahu istilah pertukaran pelajar, itu efek dari kelas internasional ini. Kita bisa tuker-tukeran mahasiswa atau bahkan kurikulum sana masuk ke sini masuk ke sana, itu bisa. Itu. Kita untuk mahasiswa sekarang ini sih nggak asing lagi sih, karena ada kampus Merdeka kan, pertukaran masa program Kemendikbud. Ya itu bakal dirasain sih nanti. Ini ngalamin pertukaran mahasiswa walaupun dia online aja ya. Terus nih Gus, Kaprodi itu sama kayak dekan ya? Bukan? Kaprodi itu apa ya? Wali kelas. Bukan. Wali kelas. Kalau dekan itu kan yang menangani fakultas. Kalau Kaprodi itu yang menangani jurusan. Benar, jurusannya. Dosen Kaprodi ini juga nanti dia ngajar juga sih biasanya. Iya, kebanyakan sih. Karena dia cuman bedanya merangkap punya jabatan Kaprodi. Ya. Kaprodi itu dosen tertinggi yang bertanggung jawab di jurusan tersebut gitu loh. Jadi apa-apa kita ke Kaprodi, misalkan ACC, misalkan skripsi atau apa, itu ke Kaprodi. Kalau sampai mahasiswa tidak kenal Kaprodinya, karena biasanya Propti yang pertama harus kenal Kaprodi sih. Propti kenal Kaprodi gitu. Terus KKN atau PKL. KKN tuh kuliah kerja nyata. Kalau PKL tuh ya praktik kerja lapangan. Ini beda ya? Beda. KKN PKL beda. KKN tuh biasanya mengabdi ke suatu daerah. Ya, ke masyarakat sih, ke desa-desa. Durasinya bisa 1 semester, bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Biasanya lebih lama ya. Jadi kuliah kerja nyata lah, mengimplementasikan ke daerah. Tapi kalau PKL itu praktik kerja lapangan, jadi ke lapangan, ke perusahaan. Benar. Implementasi atau pengenalan dunia kerja lah gitu. Itu beda. Ada kampus yang dia itu ada KKN tapi nggak ada PKL. Itu biasanya untuk kampus-kampus yang pendidikan dan kawan-kawannya itu. Tapi kalau kita yang orang-orang teknik yang masuknya mungkin langsung ke perusahaan, itu namanya kita langsung PKL. Karena kita langsung terjun ke perusahaan ya. Ada juga bahkan kampus yang dalam 1 semester itu dia KKN 3 bulan, 2 bulannya itu PKL. Itu dibuat PKL. Jadi masih PKL, masih KKN juga. Ya. Jadi masing-masing kampus berbeda. Jadi kalau di tempat teman-teman di desa atau di kotanya ada mahasiswa-mahasiswa yang mengabdi di situ, itu namanya KKN. Jangan disebut mahasiswa PKL. PKL itu di perusahaan. Biasanya lebih rapi ya di perusahaannya. Terus masa studi Gus. Masa studi itu adalah seberapa lama mahasiswa itu menyelesaikan beban studi yang dianggung selama dia kuliah. Dan biasanya ada limit ketika di kampus itu maksimal lulusnya berapa tahun. Misalkan 7 tahun gitu untuk S1. Lebih dari itu ya dipertanyakan. DO. Itu masa studi teman-teman semua. Jadi kalau mungkin ya sekarang kalau kita udah tahu istilah masa studi, jangan bilang dulu waktu saya kuliah, jangan gitu. Masa studi saya. Jadi lebih elit sedikit. Ya, lebih elit sedikit. Nah, ini yang berikutnya tentang matkul. Ya. Matkul wajib. Mata kuliah dong. Mata kuliah. Goblok banget kan. Matkul wajib, matkul pilihan, matkul umum. Nah, matkul atau mata kuliah yaitu kayak pelajaran. Simple. Matkul wajib itu adalah mata kuliah yang wajib diambil yang sesuai dengan jurusan, benar. Gitu. Dan biasanya matkul wajib ini bersyarat teman-teman semuanya. Jadi misalnya ada pemrograman web, ada web design, ada pemrograman web 1, pemrograman web 2. Nah, ini biasanya berkesinambungan nih. Kalau belum kita ngambil ini nggak bisa ngambil ini. Ada prasyaratnya. Bersyarat. Itu yang mata kuliah wajib itu lebih spesifik ke apa yang dibutuhkan jurusan. Ya, benar. Mata kuliah wajib. Kalau mata kuliah pilihan itu kayak penambahan aja. Tapi sesuai dengan jurusan ya. Belum tentu. Belum tentu kita ya. Kita bisa ambil dari mata kuliah benar. jurusan yang lain gitu.
mata kuliah pilihan. Misalnya informatika ngoding terus. Bosen. Bosen di mata kuliahnya ada big data science lah gitu. Kita bisa ambil walaupun itu dari sistem informasi misalnya mata kuliahnya bisa jadi pilihan. Atau pemrosesan bahasa alami itu kan dari matematik banget ya, pengolahan citra digital lah gitu. Dan biasanya di universitas itu mata kuliah pilihan itu memang wajib kita ambil, tapi kita bebas. Milih mata kuliah apa yang kita ambil, tapi biasanya ada standarnya minimal berapa SKS mata kuliah pilihan yang wajib diambil. Ya, jadi pilihan tuh bukan kita bisa ambil bisa tidak, enggak. Tapi ada kita harus ambil berapa itu kita. Minimal SKS-nya yang wajib diambil. Tapi kalau mata kuliah wajib jurusanmu ya kalau wajib ditinggalin diambil semua. Ya, jangan ditinggalin yang wajib. Nah, kalau mata kuliah umum atau MKU itu yang umum aja teman-teman, soalnya kayak bahasa Indonesia, agama, PPKN. Biasanya ditembus saat semester 1 2. Iya, karena awal-awal semester aja. Yang nge-refresh, jangan sampai kaget dulu nih masuk perkuliahan nih. Itu kayak selamat datang di kuliah. Ketika semester 4 selanjutnya kaget. Wah, salah jurusan nih. Yang masih MKU itu biasanya ini sih, mahasiswa itu masih rapi-rapi pakaian, rambut masih klimis-klimis lah. Masuk semester akhir Pak bimbingan. Ada istilah yang namanya ngulang. Waduh, ngeripit. Ngulang tuh bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali loh. Waduh. Ini ngulangnya akibat kesalahan atau apa nih ngulang ini? Ngulang ini teman-teman semuanya. Apa ketidakmampuan bisa atau kesalahan apa yang timbul? Banyak faktor. Yang pertama, orang-orang mahasiswa teladan nilainya nggak sesuai ekspektasi. Boy. Misalnya, bentar, ini cahayanya tinggiin dikit Gus. Ya, agak hitam ya. Ngulang tuh untuk misalnya yang nilai B tapi nggak puas minta A. Itu bisa. Terus ngulang tuh dia dapet E, harus ngulang. Dapat E juga itu nggak semata-mata murni kesalahan mahasiswa ya. Nah, bukan karena ketidakmampuan ya. Biasanya dosanya error gitu. Jadi masuk kesalahan dong. Kesalahan dosen. Kesalahan data. Gitu. Ya, salah input biasanya. Ya wajar sih, mahasiswa kan banyak, nggak cuma 1 2. Karena kan ada kan dosen kan capek atau apa kan. Ya kita maklumin lah. Itu ngulang. Walaupun kadang menyakitkan. Ya, jadi ngomongin ngulang, kalau kita waktu sekolah dulu dalam 1 semester kan pelajarannya banyak. Kalau misalnya ada error 1, kita nggak naik kelas, ngulang lah semua 1 semester. Kalau di kuliah kita nggak lulus mata kuliah matematika, ya matematikanya aja yang diulang. Jangan semuanya. Gitu. Sip, itu ngulang ya. Ngulang tuh gampang banget. Biasanya tapi ngulangnya tuh nunggu semester berikutnya dong. Ya. Iya, kalau misalnya berikutnya langsung kebuka. Kalau ganjil ngikut ganjil, ya terpaksa semester berikutnya lagi yang menunda. 1 tahun ke depan tuh baru menunda gelar lah biasanya. Terus nih Gus, tentang NIM, NPM, NRP. Nah, ini banyak di kampus. NIM, NPM, ini sebenarnya sama aja. NIM itu artinya atau singkatan dari nomor induk mahasiswa. Sama kayak NIS lah ya. Nah, nomor induk siswa. Kalau NPM itu nomor pokok mahasiswa. Kalau NRP itu nomor registrasi pokok. Sama aja. Ada kampus yang pakai istilah NRP, NPM sama NIM, itu sama aja. Tujuannya ya satu, untuk penomoran identitas mahasiswa. Iya. Biasanya kalau NIM, NPM atau NRP itu biasanya diawalin sama ada identiknya, angka identik. Contohnya kayak 19, berarti kita angkatan 19. Biasanya begitu. Terus kode kampus sama nomor registrasi gitu biasanya. Cuman nggak tahu di kampus teman-teman gabungannya gimana. Itu NIM, NRP atau NPM. Terus ini langsung aja ke praktikum. Jadi di mata kuliah itu ada mata kuliah, ini implementasinya ya, ada mata kuliah praktikum sama non praktikum. Yang praktikum itu biasanya gabungan dari misalnya 3 SKS atau 4 SKS. Itu kepisah tuh, walaupun satu mata kuliah. 2 SKS-nya teori, 2 SKS-nya teori, 2-nya lagi atau yang sisanya itu praktik. Oh, berarti misalkan mata kuliah mobile gitu, pemrograman mobile 4 SKS. Berarti 2 kita teori, belajar teorinya, yang ke 2 SKS kita terjun ke lab misalkan. Betul. Belajar ngoding atau menciptakan suatu program ya, produk ya. Atau bahkan si praktikum ini atau mata kuliah praktikum ini nggak ada teorinya bisa.
karena mungkin teorinya udah diambil di semester sebelumnya. Jadi terpisah. Betul. Tinggal tambahin dikit ngoding atau praktek-praktek praktikum lah namanya. Terus propti Gus atau ospek. Propti itu singkatan apa? Propti itu apa ya? Propti. Kok nggak ini ya, pernah dengar tapi nggak tahu artinya memang. Kalau ospek apa ya? Ospek propti itu kayak mos-mosan lah. Intinya mos lah, masa orientasi lah, masa pengenalan inilah kampus, masa gitu. Pengenalan kampus lah intinya. Gitu ya. Jadi kalau awal-awal kita disuruh untuk pakai seragam putih, celana apa, pakai dasi apa, hitam gitu. Biasanya kan. Dan jujur ya, kalau kuliah itu menurutku nggak sekejam waktu SMA. Oh iya benar, kalau SMA itu masih bahasanya tuh perpeloncoan ya. Betul. Dia masih dikerjain lah, masih disuruh kemah lah atau apalah. Kalau di kuliah itu cuman pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan. Kebanyakan kita duduk dikasih snack, ada kayak seminar-seminarnya gitu. Kampus ini bagaimana bla bla bla, dikasih tahu SKS kan kawan-kawannya gitu. Sama mengajarkan kita biar jadi mahasiswa yang mengikuti aturan kampus. Betul. Itu yang hal yang wajib. Itu propti ya teman-teman. Tapi nggak tahu di kampus teman-teman itu kejam atau enggak. Terus Gus, sanksi akademik. Waduh, sanksi akademik ini yang kalau kita ngomongin lebih kegelapan lagi, sanksi itu bisa berbentuk skorsing, bisa, atau DO. Yang ini langsung dijatuhkan dan ditandatangani dan diketahui oleh orang-orang tinggi kampus, misalnya kayak rektor, kaprodi gitu-gitu, dekan, terus dan kawan-kawannya lah gitu. Karena mungkin mahasiswa melakukan kesalahan aturan atau bagaimana. Bahkan kesalahan di luar perkuliahan pun bisa jadi ngacu ke dalam perkuliahan. Drop out apa tuh drop out? Drop out atau dikenal dengan DO. DO ini biasanya dikeluarkan. Sangat kelam sih sebenarnya. Tidak hormat. Dikeluarkan secara tidak hormat. Semisal nih kita udah mahasiswa tingkat akhir, misalkan semester 8, udah menggarap skripsi misalkan, yang jelas kita mau bentar lagi mendapat gelar kan. Nah, tapi ada sebuah aturan kampus, ada aturan kampus, misalkan kampus tersebut tidak boleh demo. Tapi mahasiswa tersebut demo dan menggunakan alma mater kampus tersebut. Aturannya biasanya demo. Gitu, walaupun kita udah skripsi nih, udah mau ke SK, bodo amat. Itu nggak ada pengecualian sih. DO tuh apa ya? Biasanya ada surat teguran dulu. Mas niat nggak gitu. Tapi ada juga DO yang langsung DO karena mungkin kesalahannya udah tingkat permasalahannya masing-masing biasanya. Gitu, tergantung tingkat kesalahannya. Benar. DO itu juga ada dua teman-teman masalahnya. Kalau enggak dia ngelanggar aturan, yang berikutnya itu dia udah melampaui jatah limit masa kuliah. Oh gitu, kayak S1 standarnya 7 tahun, dia 7 tahun lebih gitu ya. 7 tahun belum apa-apa gitu. Tuh, jadi drop out sama dengan dikeluarkan. Jangan sampai sih kalau ini ya. Ya, terus ada istilah semester ganjil, semester genap, semester pendek. Gitu. Udah singkat aja, semester tahu lah. Semester ganjil ya tahu lah. Ya semester 1, 3 segala. Ya gitu, semester ganjil, semester genap ya udah tahu. Semester pendek nih. Semester pendek ini seperti namanya pendek banget. Jadi teman-teman semuanya, setiap pergantian semester dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu kita ada jatah 2 bulan nganggur. Benar. Nah, kampus biasanya membuka apa Gus namanya ya? Mata kuliah yang kita ambil dalam semester berikutnya. Pendek ini di sela semester ini selama 2 bulan. Semester pendek selama 2 bulan misalnya itu enggak dalam apa ya? Mata kuliahnya enggak banyak kok yang disediakan. Karena ada maksimal jumlah SKS yang diambil juga. Betul, gitu. Kita bisa ambil, dan itu biasanya dalam 1 minggu satu mata kuliah itu bisa 2-3 kali pertemuan. Kenapa? Karena 6 bulan yang reguler jadiin 2 bulan. Gitu. Ya iya dong. Biasanya juga ini lebih ke mahasiswa yang pengen cepet-cepet 0 SKS. Terus biasanya untuk memperbaiki IPK bisa. Misalnya semester sebelumnya ada yang ngulang, kebetulan di SP dibuka. Kita ambil gitu. Ya supaya nggak reguler. Dan ada catatan khusus sih di SP, yang jelas pembayarnya lebih mahal. Betul. Walaupun mainannya per SKS. Kalau di semester reguler kan udah ketambahan gedung dan kawan-kawannya. Itu ya gampang aja. Jadi semester pendek adalah semester yang kita ambil di sela liburnya
antar semester reguler selama 2 bulan biasanya. Kok 1 tahun? Siakat sama Spada, Gus. Siakat sama Spada. Siakat tuh sistem informasi akademik. Ya, berarti yang berisi tentang informasi akademik kita, nilai kita, mata kuliah yang kita ambil atau belum, pembayaran kita udah lunas atau belum, gitu-gitu. Kalau Spada sistem pembelajaran daring, e-learning online gitu. Biasanya sih kalau Spada ini mata kuliah pembelajaran yang bisa di-online-kan di luar praktikum sih biasanya. Contoh aja misalkan kan kayak mata kuliah umum tuh PPKN, bisa aja dia di-online-kan karena berisinya sebuah materi-materi. Iya. Ada juga sih mata kuliah praktikum yang sudah dijelaskan sama Yunus, misalkan pemrograman mobile 3 SKS. Yang satunya teori, yang duanya praktikum. Bisa satu teorinya di-online-kan bisa. Atau ada mata kuliah praktikum yang nggak ada teori-teorinya, yang dibuka lah kelasnya di Spada. Itu biasanya cuman buat ngasih informasi slide, materi-materi doang, sama pengumpulan tugasnya gitu. Jadi nggak selamanya si Spada ini itu ditujukan untuk belajar full di situ, nggak. Cuma kepentingan tersendiri aja. Terus nih, skripsi, tesis, TA, bimbingan skripsi, sidang skripsi. Skripsi gelar yang wajib yang harus diraih, julukan gelar yang ini ya, yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa tingkat akhir sih. Skripsi itu kayak laporan wajib ketika mahasiswa udah menjalani masa kuliahnya. Finalnya lah, akhirnya lah. Inilah babak penentuan otak, nasib. Jangan main-main sama tinggal skripsi ya. Telat 2 bulan masalah tuh. Ya, skripsi itu pengulangan judul. Skripsi teman-teman semuanya harus identik, studi kasusnya nggak boleh pasaran gitu lah, banyak. Nah kalau S1 kan skripsi kalau S2 itu namanya tesis. Sama aja sebenarnya, cuman beda nama mereka. Nah ada istilah lain juga yang namanya TA, tugas akhir. TA ini biasanya disamaartikan dengan skripsi, ya benar, bisa jadi. Cuman ada TA ini bisa disebut saat semester juga. Mata kuliah ini ada tugas akhirnya. Misalkan buat project apa gitu ya. UAS sama tugas akhir beda. Gitu. UAS tuh soal, tugas akhir tuh project. Berupa project, hasil ciptaan. Atau bahkan kampus juga ada yang menyebutnya skripsi itu ya TA. Ya benar. Gitu. Tergantung lah masing-masing kampus gimana. Terus tentang bimbingan skripsi. Ini ada kaitannya sama, ya kita buat skripsi bimbingan sama dosen pembimbing. Bimbingan berarti kan siapa tuh, misalkan kayak kita ngerjain bab 1 tentang latar belakang, kira-kira udah bener belum sih kita bimbingan. Ada yang susah misalkan metodenya tidak tahu, kita bisa tanyakan ke pembimbing kita. Dan ini nih, kalau kita ngerjain skripsi, setauku ya Gus ya, walaupun kita udah bisa bikin, udah tahu metodologinya lah, kita udah expert, udah bagus, itu kita harus bimbingan juga teman-teman semuanya, supaya dosen pembimbing kita tahu progres kita, bagaimana, apa yang harus ditambahin, dikurangin, gitu, tahu progres kita. Jangan misalnya, bagus nih, udah expert bikin skripsi, udah bikin dari bab 1 sampai akhir, bahasanya udah bagus, langsung saya udah yakin ini bisa. Belum tentu. Mas, laporan Anda progresnya nggak ada di saya. Jadi mau nggak mau ya dari bab 1 judul atau apa bimbingan dulu. Jadi harus laporan. Ada laporannya. Sip. Terus sidang skripsi nih Gus. Nah, ini atau pendadaran lah. Ya, penentu gelar. Ya, skripsi. Sidang skripsi. Sidang akhir berarti ya. Sidang skripsi ini bisa disebut sama itu nggak sih Gus, yang dapat Eskom tuh atau Iya, benar. Sidang skripsi itu di akhir. Tapi ada juga di salah satu, biasanya kan julukannya di sidang itu kan ada sempro. Seminar proposal tuh kan. Berarti kan kita proposal kan terdapat di skripsi itu bab 1, bab 2, bab 3 dan seminar hasil biasanya kan, yaitu bab 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, untuk apa tadi? Sidang skripsi itu bisa aja sama aja semhas itu gitu. Jadi membahas keseluruhan skripsi. Biasanya ada, misalkan kalian anak teknik nih menciptakan sebuah project, ya di sidang skripsi itu biasanya udah final, kalian demo gitu. Dan setelah sidang skripsi selesai, kalian ya biasanya sudah dapat gelar tersebut gitu, misalkan Eskom, ST ataupun apa. Ya, dan saat sidang yang kita
apa yang kita store kan atau kita bawakan itu bukan dokumen presentasinya, tapi ada slide-nya. Gitu. Kita presentasi. Ya namanya presentasi sidang skripsi kayak gitu. Dan harus dipersiapkan di sidang skripsi juga ada sih yang wajib mental. Canggung dikit kayaknya masalah tuh. Iya, mental dan air mata. SKS Gus atau satuan kredit semester. Itu kalau istilah lain, kalau di SMA dulu tuh, sorry ya kalau salah mungkin. Kayak berapa jam dari mata kuliah. Gitu. Misalnya kalau kita dulu di SMA IPA 2 jam satu hari. Oke, itu jamnya 2 SKS gitu. Misalnya 4 jam. 4 jam tuh misalnya hari Sabtu 2 jam sama hari Senin 2 jam. Gitu. Itu SKS. Cuman ganti istilah aja gitu. Kalau sama SMA tuh jam, kalau di kuliah itu SKS namanya. Itu ya teman-teman semuanya. Terus tentang transkrip nilai. Transkrip nilai itu sama aja sama laporan. Kumpulan nilai dalam masa kuliah, enggak yang dalam udah diambil, yang kita udah ambil selama kuliah. Dan itu terdapat IPK kita akhir itu. Walaupun IPK-nya hanya sementara. Walaupun sementara. Itu namanya transkrip nilai. Beda sama KRS atau KHS tadi beda. Kalau KHS kan per semester. Kalau ini sekumpulan nilai yang sekumpulan mata kuliah dan nilainya yang kita ambil dan IPK sementaranya berapa. Itu sama-sama laporan juga atau dokumen. UKM atau divisi UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Ini sama aja ekstrakurikuler lah, pengembangan diri. Sama banyak. Basket, futsal yang sering olahraga. Mencakup apa olahraga, bisa kerohanian ada. Akademik juga ada, ya, sesuai jurusan biasanya. Tuh ya, intinya UKM, unit kegiatan mahasiswa itu sama dengan pengembangan diri atau ekstrakurikuler di kampus. Biasanya ini yang jadi bahan penunjuk citra kita ke di SKPI sih biasanya. Ya, bisa dilirik oleh orang-orang itu, orang-orang penting. Ya, UKT Gus. Uang kuliah. Kirain ujian kenaikan tingkat. Ya, UKT ya adalah seberapa uang yang harus kita bayarkan SPP lah. SPP tapi ya. Per semester. Betul. Kalau SPP kan sebulan, kalau ini satu semester. Daftar ulang lah. Nah, benar. Syarat kita kuliah ke semester berikutnya. Nah, itu. Ganti istilah aja, daftar ulang sama dengan UKT. Fungsinya sama. Yang terakhir, biasanya yang wisuda. Terakhir ini wisuda. Gelar. Wisuda, teman-teman semuanya. Adalah akhir perjuangan sekaligus awal baru penantian kebanggaan kalian dipersembahkan untuk pacar, orang tua mungkin. Ya itulah. Sebuah momen yang ditunggu dan nggak akan terlupa. Wisuda hanyalah acara untuk perayaan akhir perjuangan mahasiswa. Beda antara sidang skripsi atau sempro sama wisuda. Sempro itu kita dapetin sarjananya. Wisuda itu perayaannya. Peresmiannya, pengukuhannya. Ibaratnya waktu sidang skripsi udah dapat gelar sarjana tapi belum resmi lah gitu, belum disahkan. Wisuda tuh kayak kalau di SMA atau di SMP itu perpisahan, pelepasan. Iya, benar pelepasan. Betul. Kalian setelah ujian nasional nih nilai udah selesai, udah dapat ini nih mau menunjuk. Nah, itu wisuda tuh bukan tahap kita ngerjain skripsi, bukan. Ya. Wisuda tuh perayaan. Perayaan sudah lulus. Makan-makan. Itu perpisahan. Gitu aja. Jadi kita udah bahas istilah-istilah atau kampus mengenai istilah-istilah kampus lah gitu, dari A sampai ini terakhir W yang kita tahu aja, yang sering kita ucapkan dan dengar di kampus kita, yang biasa kita lakukan di kampus. Betul, kita ucapkan juga gitu. Jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang butuh untuk mahasiswa-mahasiswa calon yang baru atau yang mengikuti Propti ya akhir-akhir ini, calon-calon sarjana atau bahkan mahasiswa yang tahun-tahun ke depan, calon mahasiswa tahun-tahun ke depan, atau untuk adik tingkat yang masih SMA boleh gitu. Jadi saya rasa itu bagus dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Diucapkan terima kasih, keep learning and keep spirits. Mantap.